Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat arus waktu yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung siapa saja manusia yang dijanjikan surga oleh Allah? Dan tahukah engkau bahwa surga itu bertingkat-tingkat? Dalam setiap tingkatnya tersimpan kemuliaan yang luar biasa yang hanya bisa dimasuki oleh golongan-golongan tertentu. Hari ini mari kita menyelami kisah agung yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebuah janji tentang calon penghuni surga dan tingkatan-tingkatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lihatlah betapa kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatannya dan lebih besar keutamaannya." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 21. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya surga memiliki 100 tingkatan yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya seperti jarak antara langit dan bumi." Hadis riwayat Bukhari nomor 2790. Golongan pertama, para nabi dan rasul. Merekalah penghuni surga paling tinggi. Mereka adalah orang-orang yang Allah utus sebagai pembawa risalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para shodiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 69. Orang-orang yang jujur dalam keimanan. Mereka bukan nabi, tapi keimanannya sangat dalam, kejujurannya teguh, dan hidupnya total dalam membela kebenaran. Contoh terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka yang jujur dalam ucapan dan perbuatan mereka, mereka itulah yang akan bersama para nabi." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 119. Golongan ketiga, para syuhada, yakni mati syahid di jalan Allah. Orang-orang yang mengorbankan hidupnya demi membela agama Allah, mereka dijanjikan surga langsung tanpa hisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 154. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang mati syahid akan diberi 6 perkara oleh Allah. Diampuni sejak tetesan darah pertama, diperlihatkan tempatnya di surga, dijaga dari azab kubur, diamankan dari ketakutan besar kiamat, dan diberi mahkota kehormatan." Hadis riwayat Ahmad. Golongan keempat, orang soleh. Mereka adalah orang-orang yang menjaga sholat, puasa, zakat, dan akhlaknya. Meski bukan nabi atau syuhada, Allah mengangkat mereka bersama golongan tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 82. Golongan kelima, orang yang ikhlas dan bertawakal. Keikhlasan adalah kunci utama masuk surga. Mereka yang tidak ria, tidak mengharap pujian, dan hanya mengharap wajah Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengikhlaskan amalnya hanya karena Allah, maka ia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari.
Golongan keenam, mereka yang sabar dan memaafkan. Sifat sabar dan suka memaafkan memiliki tempat istimewa di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133. Golongan ketujuh, ahli ibadah malam. Mereka yang bangun malam untuk sholat tahajud saat manusia lain tertidur, mereka dekat dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, pada malam itu terdapat suatu malam, jika seorang muslim memohon satu kebaikan kepada Allah, niscaya akan dikabulkan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Golongan kedelapan, mereka yang menjaga lisannya. Satu amalan yang sering disepelekan tapi menentukan nasib kita, yaitu menjaga lisan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dapat menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, yakni lisannya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yakni kemaluannya, maka aku menjamin baginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Mereka yang mati dalam husnul khotimah. Akhir hidup yang baik adalah tanda kecintaan Allah. Mereka dijemput malaikat dengan kabar gembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga. Al-Quran Surah Fussilat ayat 30. Tingkatan tertinggi, surga Firdaus. Ini adalah tempat tertinggi dan terbaik. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian memohon kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena ia adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah, di atasnya adalah arsy Allah. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat arus waktu yang dirahmati Allah, maka dari itu marilah kita bercermin. Sudahkah kita termasuk salah satu dari golongan ini? Surga bukan harapan, tapi tujuan yang butuh perjuangan. Mari kita jaga iman, amal, dan akhlak kita, karena sesungguhnya tingkatan kita di surga tergantung bagaimana kita hidup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Semoga kita semua termasuk penghuni surga tertinggi bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin.